Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermeditasi bersama. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua yang malam hari ini bisa berkumpul bersama di Soul Center Denpasar. Begitu juga Soul Center Jogja, ya, Surabaya dan juga Jakarta. Wow, hari ini tentu sudah ditunggu-tunggu. Ya, kali ini Bunda live apa enggak ya? Ya, bersyukur malam hari ini saya bisa kembali hadir untuk menuntun proses meditasi malam hari ini untuk Bapak Ibu juga yang ada di rumah masing-masing. Kesempatan malam hari ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk ngecas baterai, ngecas energi di dalam diri kita agar dalam 1 minggu ke depan kita full dengan energi. Ada yang lowbat, ya, ada yang lagi sakit kah? Karena ada yang batuk-batuk ya, banyak ya. Kondisi alam sedang tidak baik-baik saja. Ya, apalagi cuaca sangat panas, kering, ya, tentu itu akan mudah membuat tubuh kita sakit. Apalagi kalau kita tidak menjaga pikiran kita dengan baik. Ya, jadi kita upayakan untuk menghadapi kondisi alam yang kurang baik ini dengan upaya di dalam diri kita. Ya, tentu pola pikir yang baik akan membantu proses tubuh fisik kita tetap sehat. Kenapa? Karena pikiran ini menentukan proses tubuh kita. Ketika tubuh kita memerintahkan, pikiran kita mengatakan saya sakit, maka tubuh akan bereaksi membuat tubuh kita sakit. Jangan salah ya, ngomong saya lelah, saya capek. Begitu kita ngomong begitu saja, tubuh sudah bereaksi, oh saya diperintahkan lelah loh. Otomatis dia akan bereaksi menjadi lunglai, lemah ya. Jadi kenapa kita perlu menjaga pikiran kita untuk stabil, saya sehat, saya bugar ya. Ya apalagi yel-yel soul ya, saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Itu afirmasi yang harus kita ucapkan untuk membuat kondisi fisik kita, keseharian kita selalu sehat. Ya, dan selalu damai. Damai itu tidak ruwet, ya, damai, bahagia dan berkelimpahan. Siapa enggak pingin berkelimpahan? Ya, semua pingin makmur, Bunda. Nah, kalau kita terus afirmasinya bagus, ya baguslah hidup kita. Tapi kalau setiap hari mikirnya, aduh saya nggak punya duit, nah, akhirnya yang terpeta dalam diri kita nggak punya duit, susah cari duit.
Oleh karena itulah kita membutuhkan proses mengendalikan pikiran untuk tetap positif tadi. Ya, disinilah kita perlu berlatih. Ya, di proses meditasi soul reflection saya mengajak Bapak Ibu untuk berlatih mengendalikan pikiran. Menyeleksi pikiran-pikiran yang negatif untuk dibersihkan dan menguatkan afirmasi atau pikiran yang positif. Karena tidak banyak orang yang cukup jeli mengoreksi pikirannya. Kenapa? Karena pikirannya liar banyak sekali. Ya, kita bahkan sering tidak menyangka kalau kita sudah pikirannya ngelantur kemana-mana. Ya enggak? Ngelamunnya jadinya kok jauh banget. Enggak nyadar gitu. Dan itu sudah membuat peta dalam tubuh energi kita. Tanpa disadari, kita telah membuat pola yang buruk untuk diri kita. Nah, inilah proses kita menjaga, dan saya juga tahu Bapak Ibu sudah ahli untuk berpikir buruk. Loh kan iya kan? Kita tuh ahli dalam berpikir buruk. Semua punya ada yang cemas, wah ahli dalam cemas. Ada yang marah, ya kan? Itu sudah ahli semua. Berarti untuk proses mengendalikan pikiran kita perlu berlatih. Dan itu harus punya kekuatan dari dalam diri. Tidak bisa diubah oleh orang lain. Makanya kalau mereka rajin berlatih, dampaknya ya mereka sendiri yang akan merasakan perubahannya. Ya, meditasi soul reflection ini adalah tempat Bapak Ibu untuk berlatih mendilit pikiran negatif yang tersimpan dalam tubuh energi kita dan menguatkan pikiran yang positif. Nah, kira-kira malam hari ini apa sih yang mau kita bersihkan? Ada yang request kali. Ya, jadi sebelum kita masuk ke proses belajar nanti, saya ingin waktu sejenak untuk memberkati donasi ya yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk pemberkatan ini, karena semakin banyak orang yang turut berdoa, istilahnya memberkati donasi ini, itu memberikan dampak yang besar kepada mereka yang sudah berdonasi, ya, dan juga mereka yang mendapat dampak positif dari donasi Bapak Ibu. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Malam hari ini kami akan memberkati donasi yang terkumpul di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Donasi yang datang dari para donatur kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, biarlah semua donasi ini dapat membebaskan mereka dari hambatan kesehatan yang mereka miliki, hambatan hubungan yang mereka miliki, para pemberi donasi, hambatan kemakmuran, dan juga hambatan proses spiritual mereka. Karena mereka telah berdonasi dengan tulus ikhlas, dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda pada mereka yang telah berdonasi untuk kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah
donasi yang kami terima, Yayasan Cahaya Cinta Kasih ini dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan yang terutama mengajak masyarakat bertumbuh secara spiritual, lebih mengenal dirinya sehingga mereka dapat mengenal Tuhannya. Terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah bersama kami untuk memberkati donasi. Entah kenapa setiap pemberkatan donasi saya selalu merasa haru. Ada radiasi energi yang sangat halus, ya mungkin dari mereka-mereka yang berdonasi dengan tulus ikhlas. Itu berbeda ya dengan donasi yang punya niatan, ya maksudnya tulus ikhlas tuh enggak mikirin saya sudah meniatkan berdonasi, maka tanggung jawab untuk pengelolaan donasi sepenuhnya pada yayasan atau ini. Jadi dia nggak pakai ngutak-ngutik ini uang saya mau kemana ya, harusnya bagaimana, karena dia sudah tulus ikhlas berbagi. Sedangkan mereka yang punya niat-niatan tertentu seringkali tidak terradiasi tulus ikhlasnya. Ya ini yang membedakan proses mereka berdonasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham dengan proses ini dan berdonasi dengan tulus ikhlas. Dan kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih sudah pasti akan membagikan proses donasi ini untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik. Kenapa? Apabila satu dasar spiritual ini bertumbuh dengan baik, ya, maka 3 aspek yang lain pun akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak orang hanya berpikir, saya mau berdonasi untuk komunitas tertentu, ya untuk biar makmur. Tapi mereka lupa bahwa dasar untuk proses sehat, harmonis dan makmur adalah spiritual. Dan tidak banyak orang yang menyentuh atau bekerja ke proses spiritualnya, yaitu membangun jiwa. Soul ini bergerak pada proses membangun jiwa, membuat Bapak Ibu paham, mengenal jati diri. Dan inilah yang kami kerjakan, masuk ke sekolah, ke instansi, berbagi ke masyarakat seperti saat ini meditasi ini, atau YouTube pembelajaran, dengan tujuan mengajak semua orang untuk bertumbuh, membangun jiwanya. Badannya sudah banyak yang melakukan, ya kan? Bapak Ibu sudah makan dengan baik kan? Itu untuk tubuh fisiknya, badannya. Tapi jiwanya sering tidak tersentuh. Maka disinilah saya mulai paham, tidak cukup hanya membangun fisik, tapi membangun jiwa sangat diperlukan. Bahkan itu menjadi pondasi yang kuat untuk proses bertumbuh. Ya, bagaimana proses pembangunan karakter Bapak Ibu? Karena semakin karakternya halus, budi pekertinya halus, maka jiwanya pun semakin bertumbuh. Inilah proses membangun jiwa. Dan dimulai dari mana? Proses pengendalian pikiran. Ya. Makanya dengan tema permeditasi itu diharapkan Bapak Ibu mengenal, oh saya loh cemas, oh saya ini lagi marah-marah, oh saya lagi iri hati, saya lagi ya macam-macam, sombong lah atau apa. Dan begitu kita mengenali, oh saya ini, wah ini salah nih, ada yang gak beres, mulailah duduk hening, mulailah mengamati diri dan mulailah melepaskan ya hal-hal buruk di dalam diri. Supaya apa? Supaya tidak keterusan
buruk terus. Ya, kalau tadi saya bilang Bapak Ibu kan ahli berpikir buruk, ya. Tapi setelah ikut soul reflection ini bilang stop, tidak lagi. Saya mulai menjaga pikiran saya tetap positif. Saya mulai bisa mengontrol, ini saya mau marah loh. Oh tapi saya nggak mau marah lah, rugi kalau saya marah, ya nanti saya bocor, saya tidak bahagia. Jadi kita jadi mengerti mengapa kita melakukan suatu tindakan, tidak asal jeplak saja, ya kan? Kalau dulu mau marah silahkan, kalau sekarang mikir dulu mau marah ini saya perlu marah atau enggak. Ya walaupun marah mungkin perlu, ya tidak bisa kita hilangkan sama sekali, tapi paling tidak kita sudah ada remnya, ya tidak semerta-merta marah-marah dan menyakiti orang lain. Karena hukumnya apa? Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri kita. Kita menanam karma buruk. Nah, di sini malam hari ini saya juga sedang memikirkan, karena tadi cerita sama Bu Iin, apa listnya ya kira-kira yang belum dibahas. Karena kan sudah banyak nih di meditasi, ada berbagai macam. Dan itu tentu membuat saya harus menemukan sesuatu yang mungkin belum saya bahas, sehingga kita bisa koreksi batin, ya. Dan nanti kalau memang harus ditayang ulang kan bisa Bapak Ibu juga di rumah diulang-ulang. Dari hasil pengamatan saya menemukan satu hal yang sering kali diulang-ulang oleh orang-orang dan menjadi pikiran yang salah dan membuat orang itu menderita karena pikirannya sendiri. Ya, pikiran itu diulang-ulang, diperkuat dan membuat orang itu menderita karena pikirannya sendiri. Padahal orang lain tidak berpikir demikian. Ya, padahal orang lain sudah baik, tapi yang salah itu kita sendiri yang mikirin. Ya, apakah itu? Ya, kesalahan berpikir, ya, kita salah dalam berpikir, kemudian berulang-ulang, dan itu malah membuat kita semakin menderita. Padahal yang lain tuh sebenarnya enggak begitu, gitu ya. Jadi ternyata musuh kita adalah pikiran kita yang buruk. Saya mengamati dan mengamati beberapa orang dan saya merasa kasihan. Kenapa? Kok dia salah mikir? Salah mikirnya yaitu rasanya Bapak Ibu pasti punya juga nih. Kira-kira apa ya? Pikiran yang salah adalah merasa tidak dicintai. Nah, siapa yang merasa tidak dicintai? Aduh, padahal gitu ya. Padahal yang lain tuh sudah menyiapkan, sudah mencintai, sudah segala macam dilakukan. Tapi kita selalu mikirnya saya lo nggak dicintai. Kurang apa orang lain itu menyiapkan dan menyayangi kita. Ya, ini banyak terjadi ya, maaf sama suami istri. Anak merasa tidak dicintai orang tuanya, padahal orang tuanya udah segala macam menyiapkan untuk anaknya, bangun pagi-pagi ya, ngurusin, bangunin sekolah dan sebagainya, ini sudah menyiapkan. Suami juga begitu, istri, tapi karena ada satu orang dia berpikir bahwa saya tidak dicintai, runyamlah satu rumah. Benar nggak? Benar. Benar itu.
Ya benar. Lah, kalau sudah tahu gitu, ya ngapain kita pikirin kita tidak dicintai kan gitu. Otomatis kalau kita terus berpikiran saya tidak dicintai, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya tidak dicintai kan. Hukumnya kan gitu, karena dia yang menciptakan bahwa dia tidak dicintai. Padahal orang lain sudah memberikan perhatian. Oh udah pulang nih cepet-cepet, untuk istri tercinta. Sampai di rumah istrinya marah-marah, wah apa ini loh masih begini. Wah, padahal itu proses dia mencintai kan gitu. Orang tua juga seperti itu sama anaknya. Anaknya mungkin sudah memberi apa sedikit, tapi orang tua tuntutannya lebih, sehingga anaknya akhirnya merasa wah saya tidak dicintai, atau orang tuanya merasa tidak dicintai. Jadi itu adalah perasaan yang salah ketika kita memiliki hal tersebut. Dulu saya juga punya rasa itu. Iyalah. Iya kan, namanya juga masih manusia ya. Jadi saya itu bisa ngomong gini karena saya dulu begitu ya. Jadi saya ngaca dari diri saya. Saya udah jauh nih dari keluarga, saya tidak merasa dicintai. Jadi pikiran saya salah. Hanya karena mungkin satu orang berlaku buruk, terus saya pukul rata orang-orang tidak mencintai saya. Padahal kalau kita mau hening dan mengamati, banyak upaya sudah dilakukan orang untuk mengungkapkan cintanya pada kita. Ya, jadi seringkali telinga kita kan masih pingin denger ya, I love you, wah enak sekali rasanya, aku mencintaimu. Tapi tidak semua orang mulutnya itu bisa ngomong I love you kan gitu. Nah ini masalahnya, komunikasinya kan jadinya yang satu nuntut dengan telinganya, yang satu mulutnya nggak mau ngomong, nggak kan susah kan? Ya, jadi akhirnya kan kita, setelah saya belajar energi, saya baru tahu ternyata mulut aja bisa ngomong I love you tapi batinnya bisa enggak. Nah kan, jadi bahasa energi ini ternyata lebih jujur. Setelah saya merenung, oh iya kenapa saya selalu memvonis orang lain tuh enggak mencintai saya. Dan itu membuat saya marah, membuat saya merasa tidak dihargai, dicintai. Jadi ternyata dengan pikiran salah saya membuat dampak yang buruk pada lingkungan saya. Dan saya pun menjadi orang yang keras karena tidak ada cinta di dalam diri saya. Setelah saya belajar energi, kemudian saya memekakan diri. Kemudian saya baru bisa membedakan antara cinta, radiasi cinta atau pencitraan. Ya kan pencitraan itu kelihatannya wah dikit-dikit lope-lope, tapi ternyata enggak kan gitu. Jadi kejujuran itu pada proses, ada pada energi yang sebenarnya kita bisa merasakan. Jadi tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata yang lebay gitu. Tapi ada juga banyak yang pengen lebay-lebay gitu ya. Kalau nggak dilebayin dia nggak merasa gitu. Ya jadi kita harus mulai mengamati orang lain ini radiasinya bagaimana. Nah, ketika ada yang mengingatkan saya bahwa yang salah itu pikiranmu. Coba kamu berpikir kamu dicintai oleh banyak orang. Hukumnya sejenis menarik sejenis. Waktu itu saya baru belajar energi, jadi saya sejenis harus menarik sejenis. Kalau saya mikirnya saya tidak dicintai, maka orang-orang yang tidak mencintai akan datang. Terus saya bilang, loh tapi orang tidak mencintai saya. Lakukan saja dulu dengan memikirkan bahwa kamu dicintai banyak orang. Ya.
Oke, kita punya trauma. Jadi kita takut kalau ada orang misalnya mencintai kita tapi ada maunya di belakang. Ya kan, kadang-kadang kita trauma di situ. Sehingga kita ngeblok, mental block, saya tidak dicintai. Tapi ternyata untuk bisa mengubah diri, kita harus berani mengakui dan mengatakan, iya saya butuh dicintai. Saya butuh orang-orang mencintai saya. Bapak Ibu butuh nggak dicintai? Iya butuh. Saya ingin. Ini kan keinginan saya. Saya ingin dicintai. Kenapa sih kita nggak ngomong aja saya ingin dicintai dan saya memang dicintai? Kenapa kita harus mikir kebalikan yang buruk? Saya tidak dicintai orang, kan beda kan? Ya. Keinginan kita, banyak orang yang tidak selaras antara pikiran dengan keinginannya. Yaitu tadi, inginnya dicintai tapi pikirannya dia bilang saya tidak dicintai. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itulah mulai teliti dalam proses pikiran. Ya, sederhana, tapi banyak yang nyadar, banyak yang enggak. Yang enggak nyadar lebih banyak. Jadi kenapa kita enggak mulai sadar saja, ya? Enggak ada yang pingsan kan, sadar semua. Mulai sadar nih, saya butuh dicintai. Dan orang-orang yang mencintai saya datang pada diri saya. Jadi itu kan kayak lampu Aladin, apa permintaanmu? Gosok-gosok, langsung datang, ketarik yang kita inginkan. Maka cobalah dengan sadar meradiasikan apa yang kita inginkan. Saya dicintai, orang-orang mencintai saya. Dengan kehadiran mereka, dengan mereka mencintai saya, hidup saya menjadi indah. Ya. Lama-lama trauma Bapak Ibu akan lepas. Ya, ini menyembuhkan diri kita bahwa kita merasa dicintai dan kita butuh dicintai. Bagaimana mengubahnya dari diri kita? Ya, saya butuh dicintai, saya butuh disayangin. Ya, begitu kita bilang enggak butuh kamu, enggak butuh diperhatikan, enggak, saya bisa sendiri. Kan kadang orang semakin jengah nantangin. Enggak butuh, aku bisa sendiri. Nah itu akhirnya kan ngeblok sendiri. Saya enggak butuh orang lain, saya bisa sendiri. Akhirnya dia akan kesepian. Ya karena dia yang bilang saya enggak butuh, saya bisa sendiri. Akhirnya dia akan kesepian. Dia akan sendiri terus. Terlalu mandiri. Jelek juga kan ya. Ya, ternyata yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang ya memang kita butuh dicintai. Ya, saya butuh ada teman, saya butuh ada yang menjaga saya butuh ada yang bercerita dengan saya butuh yang berdiskusi dengan saya, dan semua dasarnya adalah cinta. Ya, jangan butuh lawan ya, nanti yang ngotot-ototan terus. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya, ternyata kan perlu logika kita itu harus jalan juga. Kenapa sih saya harus mengatakan saya butuh dicintai? Ya, saya membutuhkan orang-orang mencintai saya. Karena kita memang ingin menjalani hidup dengan penuh cinta. Kalau Bapak Ibu terus mikirin orang-orang tidak mencintai saya, orang-orang itu menghakimi saya semua, jangan gebiah-uyah, semua dipikir semua orang akan seperti itu. Ya. Kira-kira mulai paham nggak dengan pembelajaran ini? Paham ya? Kira-kira siapa yang tanpa disadari mikir tidak dicintai itu dalam? Banyak.
Ada nggak ya? Coba diukur dari 0 sampai 10, berapa poin merasa tidak dicintai? Ayo tak suruh ngukur sendiri dah. Gunakan soulmeter, diukurin ya. Adakah tidak dicintai? Masih adakah? Loh, sudah ada yang senyum-senyum. Oh iya ya. Saya ternyata masih ada ya tidak dicintai. Katakan ya tidak aja sudah ketahuan. Oh iya ya gitu. Kecuali mereka-mereka yang sudah terus berlatih ya. Coba ukur berapa tahun yang lalu. Kalau yang sudah belajar sekarang, Bu, 10 tahun yang lalu gimana Bu? Oh iya. Ya kalau yang sudah belajar lama kan sekarang mungkin saya udah nggak ada sekarang. Jadi itu perlu waktu. Ya, tidak ada yang instan. Tetap perlu membangun, ini namanya membangun jiwa, membangun untuk saya itu dicintai. Ya, butuh waktu yang lama juga membangun Bapak Ibu merasa tidak dicintai. Ya kan? Udah berapa tahun? Udah lama sekali. Mungkin ada trauma dalam perkawinan, trauma dengan keluarga atau apa sehingga kita udah ngeblok, saya tidak dicintai. Saya nggak butuh orang lain. Saya bisa sendiri. Nah, ini yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Wah, ada yang jujur 5 tahun lalu 10 poin Bunda. Wow. 5 tahun yang lalu ya. Jadi ternyata kita punya itu, saya juga punya loh. Ya, jadi ada sekarang tumbuhkan kesadaran. Saya nggak mau lagi yang seperti itu. Hidup saya harus indah. Saya harus mengubah hidup saya dengan selalu mengafirmasikan saya dicintai banyak orang. Ya. Dulu waktu saya punya trauma dihujat, mungkin saya kedalaman dengan pikiran saya selalu dihujat orang, dan itu berulang-ulang gitu. Oleh murid yang ini dihujat lagi, dengan kelompok yang ini dihujat lagi, dengan kelompok yang lain dihujat lagi, sampai saya mikir apa hidup saya ini kok terus dihujat orang. Setelah saya sadar ternyata saya yang salah, bukan orang lain, karena saya terus mengafirmasi karena ada trauma kedalaman berpikir saya dihujat orang, sehingga tanpa disadari itu terjadi pengulangan dalam hidup saya. Kan hukumnya tabur tuai. Naburnya dengan pikiran saya sendiri yang salah. Ya, dan tentunya kita pun menuai hal yang salah dalam hidup kita. Berarti kalau ada yang salah dalam hidup kita, jangan dulu nunjuk ke luar. Pikirkan apa yang kita pikirkan. Karena otomatis dari yang kita pikirkan ini itu yang akan datang. Ya. Dalam masalah keluarga lagi. Wah, saya terus diselingkuhi gitu. Bolak-balik diselingkuhin terus. Ya karena apa? Pikirannya dia terus diselingkuhi. Bisa terjadi? Bisa. Bisa Bu ya. Jadi ya harus saya dicintai, sekarang berubah Bu, sudah nggak diselingkuhi lagi, saya dicintai. Wah, yang datang so sweet semua, penuh cinta semua kan, lo memang itu kebutuhannya kan. Iya, jangan malu-malu, memang kita butuh dicintai. Dicintai itu indah, dicintai itu membuat kita semangat. Kalau kita tidak mau mengakui itu di dalam diri, ya kita bermasalah terus. Ya. Toh yang pelajaran seperti ini harusnya sudah kita dapatkan di pembelajaran agama kan, untuk berpikir yang baik, yang positif. Tapi seringkali cuma berteori saja, karena nggak ngerti kenapa sih harus berpikir yang baik. Karena berpikir buruk itu lebih gampang daripada berpikir baik kan gitu. Tapi setelah kita tahu begini, wah rugi saya berpikir buruk.
Saya mau berpikir yang baik-baik saja, sehingga kualitas hidup saya baik terus. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, oke. Yang cinta saya datang ya, ya. Yang masih jomblo-jomblo harus menarik cinta ya. Kita yang harus meradiasikan saya butuh cinta, maka cinta datang. Kalau merasa saya bisa sendiri, bisa saya selesaikan sendiri, nggak ada orang nolongin kita nanti habis itu capek, masa saya kerja sendiri nggak ada yang bantuin saya. Lawang tadi dia bilang saya bisa sendiri, ya gimana orang mau bantuin kita. Tapi begitu kita bilang, oh ya saya butuh bantuan, radiasinya butuh bantuan, yang bantu kita datang banyak ya. Itu yang main di proses energi ini. Kalau kita paham, gampang sekali hidup ini ya, semua akan baik. Tapi kalau kita tidak paham, salah berpikir terus, ya rusaklah hidup kita ya. Kita tidak memahami bekerjanya hukum alam ini ya. Jadi itu yang mau saya bagikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh Kak Deva. Dari Soul Center Denpasar. Bapak Ibu di Soul Center Denpasar ada yang ingin bertanya? Kalau ada, boleh Bu berdiri, saya bantu berikan mic-nya. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Nama saya Anita. Ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Sebelumnya saya mau curhat sedikit mungkin. Curhat nih. Jadi memang sebelumnya memang ada rasa tidak dicintain seperti itu. Memang ada cerita waktu itu suami saya datang bawain bunga gitu kan, kelihatannya romantis banget gitu. Ternyata bunganya habis kondangan. Lalu gitu kan, ada lagi kejadian dia WA saya bilang I love you gitu kan. Sudah berbunga-bunga, ternyata yang nge-WA anak saya pakai handphone papanya gitu. Jadi kayak nyesek sebenarnya gitu kan. Cuman kalau ibaratnya mau memaksakan gitu kan kita tidak bisa merubah orang lain gitu. Cuman saya baru tahunya sekarang Bunda gitu kan, setelah ikut Soul gitu. Kemarin-kemarin banyak nggak sadarnya gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita tidak bisa merubah orang lain, kan kita harus belajar sabar dan ikhlas. Meskipun ibaratnya kadang nyesek banget di dada gitu kan. Kadang kayak hati tuh rempeyek gitu loh Bunda. Langsung kerenyes gitu. Nah, saya sudah berusaha nih untuk memperbaiki diri gitu kan. Jadi lentera jiwa gitu. Tapi ketika ibaratnya kita berada di lingkungan yang belum bisa mendukung, kadang habis energinya gitu Bunda, ketarik terus gitu. Itu kira-kira solusinya seperti apa ya Bunda? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ya, pada saat lingkungan tidak mendukung ya. Pada saat lingkungan tidak mendukung, kemudian Ibu tadi mengatakan saya seperti kesedot, ketarik gitu ya. Langsung ikut down lagi, ikut amburadul lagi. Kuncinya kalau menurut saya berserahlah lebih dalam pada Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita saja, sudah pasti kita lobet, karena banyak lingkungan kita yang menarik ya, yang istilahnya lingkungan tidak mendukung, yang marah-marah, yang begini begitu. Kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, padahal energi itu mengalir dari level tinggi ke level yang rendah. Lingkungan kita negatif, istilahnya tidak mendukung, otomatis kalau kita lah sekarang sudah berkesadaran, energi kita pun akan ngedrop, ketarik oleh mereka, karena sifat energi hukumnya kan mengalir ke tingkat yang lebih rendah. Maka apa yang harus kita lakukan? Perkuat keterhubungan kita dengan Tuhan.
agar kita tidak sempat lowbat. Jadi kita terus menjadi saluran Tuhan. Terhubung dengan Tuhan membuat kita punya power yang cukup untuk membantu lingkungan kita. Karena otomatis mereka pasti nyedot. Sama seperti saat ini saya berduduk di sini. Ini yang nyedot sudah berapa? Ribuan kali ya. Ya karena begitulah hukumnya. Jadi kalau saya tidak berkesadaran untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, katakanlah habis mimpin meditasi satu aja saya sudah lowbat, saya sudah terkuras secara energi. Itulah yang sering terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Misalkan Bapak Ibu berada pada lingkungan yang sedang, katakanlah yang negatif tadi, kematian. Ya kan? Bapak Ibu datang melayat aja. Pulang dari sana terkuras enggak? Terkuras. Karena mereka dalam kondisi yang sedih dan menarik energi mereka-mereka yang datang melayat untuk memenuhi energi mereka yang sedang terkuras. Maka pembelajaran yang penting, dimanapun kita berada, terhubunglah dengan kekuatan Tuhan dan jadikanlah diri kita sebagai saluran Tuhan. Tentu terhubung bukan hanya sekedar kata-kata, dibutuhkan kebersihan hati. Tapi disitulah kita akan menjadi salurannya untuk berkat sesama dan lingkungan kita. Itu sederhana, tapi mampukah kita menyiapkan diri kita untuk terus kesedot ke sana ke sini? Ya, tidak semua orang mau menyadari hal tersebut. Maka semakin banyak orang yang berkesadaran, paham dengan hukum alam ini, dan terus terhubung dengan kekuatan Tuhan, mereka-mereka akan menjadi cahaya bagi yang lain yang dalam kegelapan. Lingkungan pun akan bertumbuh. Tapi ingat, kita tidak boleh atau mempunyai kesombongan, ya, karena itu kan musuhnya yang pertama adalah sombong. Begitu sombong, energi Tuhan sudah tidak akan masuk, ya, dan tidak ada kata lelah dalam proses melayani. Kita ada ikhlas, ya, menjalani dengan ya memang saya harus menjalani. Maka Ibu, pada saat kita, katakanlah saya tidak bisa mengubah orang lain, kita nggak perlu capek-capek sampai bibirnya doer gitu ngomelin orang, tapi orang nggak akan berubah. Tapi jadikanlah dirimu sebagai saluran berkat Tuhan dengan cinta, dan cintailah mereka sehingga ada perubahan dalam diri mereka. Kan hukumnya nih, sebenarnya mereka yang bermasalah adalah mereka yang kekurangan cinta. Penuhilah mereka dengan cinta, maka mereka akan berubah kok Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami, ya. Nah, bagaimana kita bisa berbagi cinta kalau kita ngomongnya saya tidak dicintai? Ya udah, selesai. Oleh karena itu dibutuhkan pejuang-pejuang cinta. Wah, saya dicintai, banyak orang mencintai saya dicintai Tuhan, dan saya melayani semua orang. Saya tahu mereka kekurangan cinta. Tuhan, jadikanlah aku sebagai saluranmu, berbagi cinta kepada yang lain. Ya, cinta itu sangat indah dan lembut. Pada saat kita benar-benar menjadikan diri kita sebagai saluran cinta Tuhan, ada rasa yang tidak bisa dikatakan di sini. Oh Tuhan, indah sekali. Oh Tuhan, saya bersyukur duduk di sini. Oh Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bercahaya. Itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, yang suatu saat Bapak Ibu akan syukurin
yang suatu saat Bapak Ibu akan benar-benar merasa hidup ini luar biasa. Bukan luar biasa dengan materi yang berlimpah, dengan harta atau apapun, tapi sederhana. Ya, bersyukur karena cinta Tuhan. Bersyukur karena kita memiliki cinta dan kita dicintai. Ya. Dan itu perlu perjuangan. Maksudnya Bapak Ibu perlu memperjuangkan. Iya, saya butuh cinta gitu. Enggak apa ya, jaim gitu. Enggak lah, saya bisa kok sendiri. Itu kan jaim gitu ya. Jaga image, enggak mau kelihatan saya butuh cinta, saya ingin dicintai. Ya, begitu Bu ya. Jadi jangan lelah, jangan merasa saya nggak bisa ngubah mereka. Nggak perlu kata-kata, nggak perlu apa, jadikan saluran cinta Tuhan dan nanti lama-lama mereka berubah. Penuhi cinta pada mereka semua, maka mereka akan berubah. Ya, karena sejatinya kita semua kekurangan cinta. Ya, dan Tuhanlah yang menggenapi cinta kita. Oke, ya yang dari Denpasar sudah, mungkin ada dari Jakarta atau Surabaya atau Jogja. Ya, silakan. Selamat malam Bunda. Selamat malam Ibu. Semoga sehat-sehat Bunda. Terima Dapat kasih. pertanyaan dari konsultasi, saya mendapat konsultasi dari seorang kenalan, mempertanyakan dalam rumah tangga kapan mesti bertahan dan kapan harus berhenti. Dalam kondisi rumah tangganya ada kekerasan, baik secara verbal, suaminya sangat keras dan kasar, dan istrinya itu sangat lembut dan bahkan sangat sensitif dengan suara keras. Dan kemudian juga ada kekerasan ekonomi di mana istrinya itu mencari kerja, membesarkan anak-anaknya, tetapi suaminya itu tidak bekerja dan kecanduan judi gitu, sehingga jadi habis gitu. Saya tidak bisa menjawab gitu dan tidak mengerti juga ini kaitannya dengan sejenis menarik sejenis. Apakah kedua orang itu yang menurut saya itu sangat berbeda energinya itu ternyata mereka sejenis gitu. Ataukah niatan dia untuk konsultasi dan berniat untuk melepas itu adalah bagian juga dari bahwa mereka sudah tidak seenergi lagi sehingga harus melepas gitu. Saya sih meminta mereka untuk berpikir lagi gitu. Tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan hukum energi itu mohon masukannya Bunda. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Wow, ini berkonsultasi untuk temannya yang berkonsultasi. Ya, secara garis besar tidak ada gini. Saya pernah mengamati dalam proses hubungan, ya. Ternyata orang itu jatuh cinta karena takdir. Takdir itu karena karma, ya. Kenapa sih orang bisa jatuh cinta? Itu pasti ada karma dari proses past life dan mungkin pengulangan atau apa. Ya, ada ketertarikan. Jadi prosesnya itu pasti ada kesejenisan yang menarik untuk bisa jatuh cinta. Tetapi itu untuk proses menikah katanya itu nasib. Ya nasibnya itu kan tergantung pilihan kita kan, mau bikin nasib baik nasib buruk. Tapi jatuh cinta itu tidak bisa dipaksakan ini karena tergantung dari takdir atau dari past life. Nah pada saat proses seperti ini awalnya mereka bisa menjadi suami istri kan berarti kan sudah ada kesepakatan, entah itu mau pilihan takdirnya atau itu bagian nasibnya dia. Dan dalam proses menjalani tentu kan ada
kita nggak bisa ya menyalahkan si A, si B karena dua-duanya punya andil untuk proses tersebut. Nah, pilihan untuk bisa apakah itu bertahan atau tidak kembali pada masing-masing. Ya, kepentingannya apa? Tapi kalau jelas ini kalau dilihat dari ceritanya sudah tidak membangun jiwa atau tidak membangun suatu perkawinan yang baik, yang sehat. Ya, kalaupun dilanjutkan isinya ya saling mensolimi, jadi saling terus tidak ada keharmonisan, tidak ada cinta dan semuanya, dan tentu itu membawa dampak yang negatif pada mungkin lingkungan, anak-anak atau apa nantinya. Tidak membangun rasa kebersamaan dengan penuh cinta. Masalah mereka mau memutuskan bercerai atau tidak ya kembali itu pada kesepakatan mereka. Ya, jadi kadangkala ya beberapa orang mengatakan ya itu karena tidak ada cinta ya udah dilepas. Tapi ada yang berat untuk melepas karena pertimbangan anak. Ya banyak sekali pertimbangan. Jadi kalau konsultasi itu nggak bisanya satu jawaban untuk semua, tidak. Masing-masing punya masing. Ya bahkan untuk itu ya biarlah mereka yang menentukan. Ya kadang kita hanya memberikan cara pandang saja. Keputusan tetap pada diri mereka. Tapi ada hal yang seandainya itu sampai membahayakan nyawa, kenapa enggak kita berpisahkan gitu, karena itu membahayakan nyawa, jiwa, kan kita juga perlu berpikir ke sana juga ya. Jadi tetap kita tidak bisa menyalahkan pihak ini, pihak itu, karena semuanya punya andil, dan silahkan berdiskusi. Ya ini adalah ranah yang sensitif ya. Nanti nyuruh cerai salah kita, nyuruh bertahan salah lagi kan. Ya tentu masing-masing punya kepentingan, dan kalau memang kita dari sisi yaitu tadi melanjutkan atau tidak, yang terpenting adalah jangan membentuk karma baru yang lebih buruk, itu saja. Bagaimana yang paling bijaksana supaya kita tidak membentuk karma baru yang lebih buruk. Oke, karena ini bukan sesinya konsultasi ya, jadi saya cut gitu aja. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan lanjut ke proses meditasinya. Ya, kita menyiapkan diri Bapak Ibu untuk lanjut ke meditasi. Mari Bapak Ibu semuanya, kita menyiapkan diri untuk proses meditasi soul reflection, untuk mengkoreksi batin berhubungan dengan tidak dicintai. Sadari saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur saya, dan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya,
dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur saat ini dengan pengetahuan yang ditambahkan pada kami semua untuk memahami jati diri kami. Sadarilah proses diri bahwa kita pernah punya pikiran bahwa saya tidak dicintai, atau bahkan sering mengulang-ulang di dalam diri mengatakan bahwa saya tidak dicintai. Orang-orang tidak mencintai saya, dan timbullah kebencian di dalam diri kita terhadap orang lain. Pikiran yang terus diulang-ulang dan diperkuat bahwa saya tidak dicintai akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam diri kita, karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Ketika kita berpikir bahwa saya tidak dicintai, maka orang-orang yang tidak mencintai kita akan datang. Mereka akan membuat kita marah, membuat kita kecewa karena mereka datang tidak mencintai kita. Tentunya banyak masalah yang akan muncul yang membuat kita kecewa, marah, sakit hati, dan banyak hal negatif lainnya datang pada diri kita. Kehidupan kita pun menjadi suram, masalah datang bertubi-tubi karena kita salah dalam berpikir, yaitu mengundang lebih banyak orang yang tidak mencintai kita datang pada diri kita. Pahamilah bekerjanya hukum alam ini, yaitu sejenis menarik sejenis. Mari kita koreksi batin kita dan akui, oh iya Tuhan, ternyata saya banyak sekali memikirkan bahwa saya tidak dicintai. Sadari pikiran tidak dicintai dan niatkan, ya, saya melepaskan hal tersebut dengan kekuatan Tuhan. Biarlah semua pikiran, semua orang berhubungan dengan tidak dicintai dibersihkan dengan kekuatan Tuhan. Terjadilah. Tuhan, bersihkanlah pikiran tidak dicintai pada diri saya. Saya tahu ini adalah suatu kesalahan ketika saya terus memikirkan hal tersebut, karena tentunya akan semakin menguatkan pikiran negatif saya. Dan hal inilah yang membuat orang-orang yang tidak mencintai saya pun datang dan membuat saya tidak nyaman. Bagi yang sudah bisa melakukan soul matter, cobalah terus fokus pada membersihkan energi dari pikiran tidak dicintai dengan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan, hingga semua terbersihkan. Bagi yang belum bisa mengukur atau belum sampai tahapan soul matter, cukup pahami dan akui, ya, saya salah Tuhan. Saya salah dalam berpikir. Saya terus berpikir saya tidak dicintai, sehingga orang yang tidak mencintai saya datang. Padahal
Saya butuh banyak orang yang mencintai saya, agar hidup saya indah, agar hidup saya penuh dengan makna. Dan dengan datangnya orang-orang yang mencintai saya dapat berkarya lebih banyak untuk mereka. Saya dapat menikmati hidup dengan baik. Saya melayani mereka dengan tulus. Saya merasa nyaman, saya merasa aman, dan saya tentunya akan merasa lebih bersyukur dengan kehidupan ini. Karena banyak orang-orang yang mencintai datang pada diri saya. Ya, mari kita bersihkan dulu karena saya masih mendapatkan beberapa masih dipenuhi dengan pikiran tidak dicintai. Biarlah dengan kekuatan Tuhan pemetaan otak tidak dicintai pada beberapa orang ini dibersihkan dengan seksama terjadilah. Mohonlah pada Tuhan agar pemetaan otak tidak dicintai dapat terbersihkan. Mintalah maaf kepada Tuhan dan mintalah maaf pada semua orang, karena tentunya bukan kesalahan mereka hidup kita menjadi seperti ini, tapi karena kita salah dalam meradiasikan pikiran yang negatif. Maafkanlah semua orang yang telah memberikan hal negatif pada diri kita, karena kita akhirnya paham, kitalah yang menarik mereka datang. Setelah kita paham, apakah kita terus akan berlaku demikian? Tentu tidak. Tuhan, saya sekarang mulai menyadari, dan saya akan menguatkan pikiran, ya Tuhan, bahwa saya membutuhkan orang-orang yang mencintai saya. Orang-orang yang mencintai saya akan datang pada diri saya. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya membutuhkan teman, saya membutuhkan saudara untuk berbagi, membutuhkan orang-orang mengamati atau memberikan cinta pada diri saya, melindungi saya, menyayangi saya, memanjakan saya, sehingga hidup saya menjadi penuh arti, sehingga hidup saya menjadi indah. Saya menyadari kesalahan saya pada proses sebelumnya, sehingga hidup saya menjadi kacau. Tapi saya ingin menanam yang baik untuk masa depan saya. Saya akan terus menguatkan pikiran bahwa saya dicintai oleh banyak orang. Orang-orang yang mencintai saya datang pada diri saya, memberikan kebutuhan saya, menyayangi saya, dan saya pun akan melayani mereka, mencintai mereka dengan ikhlas. Radiasikan atau niatkan lebih kuat lagi bahwa orang-orang yang mencintai kita akan datang memenuhi hidup kita. Bagi yang kuat dengan visual,
visualisasikan, bayangkan orang-orang mereka yang mencintai kita datang dan memenuhi hidup kita dengan penuh cinta, penuh kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita, dan rasakan bahwa kita membutuhkan mereka. Dan ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Akhirnya mereka datang, membuat hidup kita menjadi lebih indah. Rasakan hati kita menjadi lebih lembut, karena cinta Tuhan pun mengalir ke dalam diri kita. Cinta Tuhan pun akan hadir pada diri kita ketika kita meniatkan bahwa Tuhan pun mencintai kita. Jadikanlah diri kita sebagai magnet cinta dengan mengatakan bahwa saya mencintai banyak orang, mencintai semua orang, dan semua orang yang penuh cinta datang pada diri saya. Cinta Tuhan akan menguatkan diri saya. Dengan semakin banyak cinta Tuhan memasuki tubuh saya bisa berbagi cinta kepada semua orang, semua makhluk. Karena sesungguhnya cinta adalah dasar bagi suatu kehidupan. Semua orang butuh cinta, semua makhluk butuh cinta. Dan cinta akan membuat semua orang bersemangat untuk menjalani hidupnya. Tuhan, saya sudah belajar untuk proses ini. Saya menyadari pikiran saya tentunya tidak akan sepenuhnya terus bisa menjaga dalam proses dicintai atau membutuhkan cinta atau menghadirkan banyak orang dengan cinta. Tapi saya akan terus berlatih untuk menjaga pikiran saya, menjaga hati saya dengan cinta ini. Dengan terus berlatih, maka energi saya akan cukup kuat untuk mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Berterima kasihlah kepada semua orang yang hadir dalam hidup kita. Berterima kasihlah pada semua perhatian yang telah mereka berikan kepada kita. Amati mereka satu persatu. Ternyata mereka sejatinya telah berbagi cinta pada kita. Tapi kitalah yang menutup mata kita. Kitalah yang memblok diri kita, menganggap mereka tidak berbagi cinta kepada diri kita. Mintalah maaf dan bukalah hati kita. Ya, saya yang salah. Ternyata mereka mencintai saya. Karena saya terus menutup diri dan mengatakan saya tidak dicintai. Sehingga hal-hal yang tidak membuat saya atau merasa dicintai datang.
ucapkan terima kasih pada perhatian-perhatian kecil yang sudah diberikan orang kepada diri kita. Ya, saya menghargainya. Terima kasih karena Engkau telah mencintaiku. Walaupun itu belum seperti apa yang kita inginkan, paling tidak mereka telah berbagi pada diri kita. Semakin kita menguatkan bahwa semakin banyak orang datang mencintai kita, maka semakin kuat menarik mereka datang dan mengubah hidup kita. Rasakan cinta Tuhan mengalir lebih banyak pada diri kita, dan niatkan pula bahwa kita akan berbagi cinta pada banyak orang, semua makhluk. Bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang bermasalah dalam kehidupannya karena sesungguhnya mereka kekurangan cinta. Dan niatkan, Tuhan, jadikanlah aku sebagai saluran-Mu untuk dapat berbagi cinta kepada mereka. Karena cinta Tuhan yang mengalir pada diri mereka akan mampu menguatkan mereka untuk dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa kita sadari, kita telah berbuat kebaikan untuk mereka. Jadikanlah kita sebagai magnet cinta dengan kekuatan cinta Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan janganlah menjadi sombong, karena sesungguhnya kita hanyalah sebagai saluran cinta Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja melalui diri kita untuk mereka-mereka yang dekat dengan diri kita, dimanapun kita berada. Tuhan, cinta-Mu sangat halus dan lembut, dan inilah yang membuat kami semua merasa beruntung karena Engkau memilih kami, menjadikan kami semua sebagai saluran-Mu. Berkat yang luar biasa Tuhan, yang melembutkan jiwa ini, yang membuat jiwa kami pun tersentuh, dipenuhi dengan cinta-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat menjaga cinta di dalam diri kami, sehingga semua hal-hal yang baik datang pada diri kami. Orang-orang yang penuh cinta, proses-proses yang penuh dengan keindahan, sehingga hidup kami menjadi berarti. Bayangkan banyak orang yang masih salah dengan dirinya, salah berpikir, dan mereka mendapatkan kehidupan yang kurang baik. Mari kita pancarkan cinta pada semua orang, agar mereka dipenuhi dengan cinta Tuhan, sesuai dengan kelayakan mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Malam hari ini kita fokus pada pelayanan cinta. Bayangkan banyak orang yang masih bermasalah
karena kekurangan cinta. Mari kita jadikan diri kita sebagai saluran berkat Tuhan dengan cinta. Rasanya kita perlu melakukan pelayanan ini agak lama, karena banyak jiwa-jiwa manusia di bumi ini yang masih kekurangan cinta. Dengan cinta Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi lebih baik. Jiwa mereka akan bertumbuh menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang penuh dengan cinta kasih. Bagi yang sudah terupgrade, niatkan melalui cakra spiritual yang tertinggi agar proses pelayanan malam hari ini dapat bekerja secara maksimal, meradiasikan cinta bagi jiwa-jiwa manusia di bumi ini yang kekurangan cinta. Ya, cukup. Tuhan, terima kasih telah menjadikan kami sebagai saluran-Mu untuk pelayanan malam hari ini. Biarlah lebih banyak manusia-manusia di bumi ini yang dapat bertumbuh dengan cinta, sehingga keselarasan, keharmonisan mewujud di muka bumi ini. Bumi ini penuh dengan cinta dan kedamaian. Secara perlahan-lahan kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Sadari kembali tubuh kita dan secara perlahan-lahan bukalah mata. Love you Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya juga tidak menyangka bahwa tadi spontan pun diminta pelayanan yang lebih dalam ya, dengan cinta. Ya, terutama mereka yang sudah terupgrade sehingga power energinya untuk bumi dan manusia-manusia di bumi dengan cinta itu dapat mengalir ya, karena mungkin itu kebutuhan dari alam ini. Maka bersyukurlah yang bisa bermeditasi malam hari ini ya, untuk pelayanan yang besar untuk bumi ya, semua manusia bumi ya. Kita cukup beruntung karena tidak semua punya kesempatan seperti itu. Ya, sepertilah proses tisul mendadak, yang penting jalan selesai dengan baik. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam meditasi berikutnya ya, dan upayakan untuk menjaga hati ya. Tetap ingat ya, saya dicintai. Ya, mudah-mudahan itu pun menarik cinta datang pada diri kita.
Terima kasih, selamat malam. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat, boleh ya keluarganya diajak. Link YouTube-nya ini disebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses soul reflection meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.